Welcome to answer your question. Setiap hari Minggu kita akan jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk komentar supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Manunggaling Kawulo Gusti. Oke, asik namanya. Pernah mengalami down banget nggak Mas? Sampai merasa apakah bisa sukses trading ini? Kok kayaknya candlenya dimanipulasi, jadi udah ilfil sama trading? Jawabannya adalah pernah. Jadi saya udah sharing kegagalan dulu, ada 400 jutaan lebih di trading ini. Itu berpikiran bahwa bisa nggak ya, kelihatannya kok susah banget ya. Itu pasti semua orang juga pernah. Saya aja pernah sampai sakit beberapa minggu itu di Australia dulu. Sebenarnya dari sana kita jadi belajar bahwa trading itu sebenarnya bukan masalah seberapa uang yang kita taruh dan bisa berkembang secara cepat, bukan, tetapi uang yang kita taruh bagaimana bisa berjalan atau bergerak naik atau mendapatkan profit terus menerus secara konsisten tanpa menghabiskan modal. Jadi kalau ada orang deposit habis, deposit dapat banyak, kemudian besoknya habis, itu menurut saya bukan trading yang baik. Karena nanti ketika modal itu habis, kita berpikiran gimana ya, deposit apa lagi ya, jual apa, kemudian pinjam di bank atau pinjam ke temen buat deposit ke trading, itu kurang baik. Karena saya juga pernah mengalaminya. Saran saya nggak usah ikut-ikutan kayak gitu, yang penting modalnya berapa kita taruh, bagaimana modal ini tadi supaya bisa tetap atau bahkan bertambah secara baik dan konsisten. Itu aja, jangan berpikiran oke, full margin, saya kalau modal segini dapat berapa, itu nanti dulu. Kalau kita udah tahu ilmunya, udah konsisten caranya, profit itu bakalan ngikutin kok nanti. Oke, Mursid Sidik, Bang, saya pasang stop loss, TP kok nggak stop? Iya, malah bablas terus, itu gimana Bang? Maksudnya udah ditaruh stop loss ya. Kan stop loss itu ketika menyentuh area stop, harga itu harusnya ketutup, kan gitu kan. Stop itu ada dua, ada stop loss, ada take profit. Oke, contoh kalian ada buy posisi. Oke, ini buy posisi kalian. Di sini namanya stop loss. Oke, ini entry-nya di sini. Di sini ada TP-nya. Kalau menyentuh TP di sini kalian mendapatkan keuntungan. Kalau menyentuh stop loss kalian bakalan mendapatkan kerugian. Tetapi kalau nggak pakai stop loss bagaimana? Ya terus lanjut minus sampai modalnya nanti nol. Jadi berbahaya. Makanya stop loss di sini itu penting. Pertanyaannya, saya sudah taruh stop loss, tetapi kok bablas waktu di area stop loss dia nggak berhenti. Alasannya apa? Kemungkinan alasannya adalah spread. Harga di market contoh 14.000, broker itu ya dinaikin sedikit sama broker dimahalin sedikit, namanya 14.010, dimahalin 10 poin. Jadi itu komisi dari broker lah, pokoknya dimahalin 10 poin. Ketika ada berita atau contoh akan ada berita tentang non-farm payroll, contoh ada berita-berita tentang forex yang keluar, spread di sini bakalan melebar atau lebih mahal karena banyak orang yang masuk ke trading. Ini nggak jadi 14.010 lagi, bisa jadi 14.210. Jadi 210-nya di sini adalah komisi dari broker. Apakah bisa? Bisa, sering kayak gini. Nah, ketika stop loss Anda di 1410 ini nggak bakalan terkena stop loss di sini, bakalan loncat langsung ke bawah. Biasanya langsung loncat ke 14.210 atau malah ke bawah atau lanjut terus malahan. Jadi benar-benar hati-hati. Biasanya kalau kalian pakai time frame yang kecil, pastiin kalau ada berita itu ditutup dulu. Oke, dari Pringgo Sandio, bagaimana jika menggunakan marti? Maksudnya martingale. Mungkin martingale itu ketika contoh kita buy posisi ya. Oke, kita buy posisi. Kita buy posisi. Ternyata market turun. Oke, di sini kita pakai 1 lot. Ketika dia turun, kita buy lagi tuh, pakai 2 lot. Kemudian dia turun lagi 4 lot. Nah, ini biasanya kayak gini tuh binary option, dulu mungkin orang lulusan binary option kayak gini. Lalu kita ukur range harian suatu pair, lalu kita marti di suatu tertentu dengan lot sama dengan modal dibagi 100.000. Oke, untuk menentukan ketahanan. Kalau menurut saya udah bilang dari dulu, selama tekniknya itu menguntungkan, menurut Anda martingale itu menguntungkan buat Anda. Anda udah menggunakannya 2-3 tahunan, profit terus kok Mas, aman, ya sudah digunakan. Tinggal nanti diatur resikonya mungkin. Tapi yang jelas kalau udah profit ya kenapa diberhentiin, jadi gitu. Oke, dari it.k, maaf Bang mau tanya, kalau kita pakai broker dengan komisi $7 per lot, lalu kita open 1 lot, terus loss kena stop loss
trade-nya. Apa kita tetap bayar $7? Terima kasih. Jawabannya adalah iya. Broker itu nggak mau tahu Anda itu untung, Anda itu gagal, dia tetap dapat $7. Itu enaknya jadi broker. Anda gagal, Anda untung, bakalan tetap diambil $7. Makanya banyak broker baru itu bermuncul-munculan itu ya gara-gara kayak gini. Enak dong jadi broker. Jawabannya adalah ada iya, ada yang tidak, karena broker sekarang udah banyak, jadi kompetisinya juga agak susah. Kalau trader itu menurut saya lebih fleksibel, karena kita ya trading sendiri, pakai uang kita sendiri. Kalau komisi menurut saya sih ya wajar lah, kita trading itu pasti ada komisinya, atau kita bisnis apapun juga pasti ada komisinya di sana, jadi wajar aja sih. Oke, dari Baka Asta, malam Bang Rizky. Malam. Kalau trading harian bagusnya entry di time frame berapa? Karena inginnya sehari, kadang butuh 2-3 hari baru kena stop loss atau TP. Terakhir dengan 1-2%, recommended jumlah open position dari trading berapa Bang? Oke, time frame berapa per hari? Oke, harian, berarti setiap sehari harus selesai, kan kayak gitu. Time frame yang digunakan itu bagusnya H4, H1, dan M30. Oke, 3 time frame ini yang digunain. Ini untuk trend, ini untuk entry, ini untuk pattern. Kemudian jumlah posisi dalam sekali trading kita pakai resiko 1-2%. Berarti kalau kita mau resiko 2%, kita bisa menggunakan maksimal open 2 posisi dengan resiko 1 per trading. Jadi kayak gitu. Jadi setiap kali kita entry pakai 1%, katakanlah modalnya 5 juta. Berarti kita setiap kali entry kita meresikokan 50.000. Kemudian ada lagi tuh yang bagus. Nah, kita entry lagi meresikokan 50.000 lagi. Jadi itu. Oke, dari Muhammad Abdul Syukur. Mas Tama mau tanya, ketika lagi loss streak harus ngapain Mas? Jawabannya adalah santai-santai aja. Jadi ketika kita mau masuk ke bisnis trading, itu yang saya sarankan pertama tahu mekanismenya dulu. Trading itu seperti apa sih, kemudian kok bisa buy, kok bisa sell, ini ya apa sih, cocok apa enggak. Kemudian yang kedua, tahu money management dan resikonya, seberapa besar resikonya. Kemudian yang ketiga, backtest strategi. Kalau kita udah backtest, kita bisa tahu tuh, dari backtest 100 kali trading, ada 40 kali trading saya gagal. Mungkin waktu losing streak ini ya 40 kalinya itu tadi. Kemudian ketika lose streak, pemikiran kita udah nggak baik, santai dulu, ditutup tradingnya, istirahat dulu sejenak, sehari 2 hari, kemudian lanjut lagi. Dari Janti Reski, Bang mau tanya, apakah time frame pendek seperti binary 1 menit bisa diaplikasikan di forex? Jawabannya adalah bisa-bisa saja, karena sebenarnya binary itu kalau yang benar lah ya, mereka ngambil harganya itu di forex market atau di spot market. Jadi sebenarnya sama, binary dan future forex trading itu seharusnya sama harganya. Jadi contoh ini binary dan ini future, ini market. Ini seharusnya sama, harganya itu ngikuti ini. Yang bikin nggak bagus karena binary di sini kemarin itu harganya dimanipulasi. Jadi tidak di marketnya, tetapi ada perantara di mana harganya ngikuti ini, seolah-olah ngikuti di market. Jadi kayak gitu yang bikin nggak bagus kemarin. Tetapi kalau tekniknya itu sebenarnya bisa digunakan di semua instrumen, di forex, kemudian di komoditi dan lain-lain itu bisa. Saya sarankan kalau masih benar-benar belum paham mekanisme tentang trading, kalian bisa cek apa itu forex di sebelah sini supaya kalian bisa lebih bisa tahu trading itu seperti apa.